Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. Okay. Today we are going to learn about narrative text. So, kalian pernah dengar nggak cerita tentang Sampuriang? Nah, buat perahu? Pernah. Nah, coba contoh cerita lain, cerita rakyat lain coba yang kamu tahu. Coba Esas. Apa? Malin Kundang, betul. Malin Kundang. Apa lagi? Bawang merah putih. Timun Mas. Betul. Apa lagi? Bawang merah bawang putih, betul. Coba sekarang yang berhubungan tentang fantasi, kayak misalkan Cinderella gitu. Cinderella. Apa lagi coba yang princess? Rapunzel, betul. Apa lagi? Mermaid, ya. Sekarang ini tuh namanya fantasi ya, fantasi. Ini namanya apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat itu kalau dalam bahasa Inggris disebut folk tale atau legenda ya. Nah, sekarang kita bakal belajar soal itu, narrative text. Ini termasuk contohnya ya. Nah, narrative text itu apa? Narrative text is a form of writing that recounts a story or a series of events and can be either fiction or non-fiction. Jadi apa itu teks naratif atau narrative text? Teks naratif adalah adalah suatu teks atau cerita yang menceritakan suatu cerita. Ayo semua baca bareng-bareng yuk. Teks naratif atau narrative text, suatu teks yang menceritakan suatu peristiwa, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Nah, coba saya mau tanya, mana nih yang termasuk cerita fiksi dari sini? Mermaid, betul. Karena kan dia bukan kisah nyata ya, kayak ada di film Disney ya. Terus yang kedua apa? Rapunzel, betul, Rapunzel. Apa lagi? Ada lagi nggak yang fiksi? Hah? Timun Mas. Timun Mas juga fiksi ya? Timun Mas fiksi. Cinderella juga fiksi nggak? Ya, fiksi. Malin Kundang nyata ya, karena kan ada contohnya di dunia itu ada batunya kan di mana itu. Jadi bukan termasuk fiksi. Terus bawang merah masuk fiksi nggak? Udah ya, fiksi. Nah, tuh. Jadi yang bukan yang termasuk non fiksi itu ini ya. Nah, berikutnya itu ada purpose. Ini definition ya, definisi. Sekarang kita masuk ke purpose atau tujuan. Purpose artinya apa? Ada yang tahu nggak? Saya tunjukkan orang deh. Pranata, coba. Hah? Apa? Arti dari purpose apa? Tahu? Tujuan. Tuh, bukan dong buat Prana.
Nah, tujuan dari narrative text the purpose of a narrative text is to tell a story or recount a series of events in an engaging and entertaining way for the reader. Jadi tujuan dari narrative text itu adalah untuk menceritakan sama yang tadi ya, menceritakan suatu peristiwa maupun terus ada tambahannya yaitu dan juga untuk menghibur pembaca. Ya baca bareng ya. Purpose, tujuan naratif text adalah untuk menceritakan suatu peristiwa baik itu fiksi maupun non fiksi dan juga untuk menghibur pembaca. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada. Kalau gitu saya tanya deh. Yasin, tujuan dari narrative text apa? Menghibur pembaca dan menceritakan suatu peristiwa baik itu fiksi maupun non fiksi. Coba di belakangnya. Ayo. Definisi dari teks narratif apa? Narratif teks itu apa sih? Kamu? Suatu teks yang menceritakan suatu peristiwa baik itu fiksi maupun non fiksi. Nah, fiksi itu menurut kamu apa? Artinya? Gak nyata, betul. Fiksi itu gak nyata ya. Kalau non fiksi, nyata. Non fiksi, nyata. Jadi ingat ya, narrative text itu bentuknya ada dua, fiksi dan non fiksi. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu structure. Nah, narrative text itu tersusun dari 4 struktur nih. Yang pertama, structure of yang pertama ada orientation. Apa sih orientation itu? Orientation adalah sabar berjalan di mana ayo baca bareng lagi yuk. Structure of narrative text. Yang pertama apa? Orientation. Sebuah bagian di mana menceritakan siapa, di mana, dan kapan. Nah, biasanya itu ada
di paragraf 1. Jadi orientation itu ibarat pembuka ya, dan ada di paragraf 1. Yaitu menceritakan tentang siapa, di mana, dan kapan. Nah, yang kedua apa? Complication. Nah, yang kedua, ayo coba baca bareng-bareng yuk. Kedua apa? Complication. Terdiri dari 3: pembuka, klimaks, penutup. Nah, terdiri dari 3: pembuka, klimaks, penutup. Maksudnya apa? Nah, pembuka ini yaitu isinya kayak semacam masalah itu muncul dulu. Habis itu klimaks. Klimaks itu apa? Klimaks itu adalah puncak dari sebuah masalah yang ada di cerita. Nah, yang ketiga apa? Penutup. Penutup itu semacam solusi dari masalah yang sudah diceritakan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ada. Hah? Enggak ada. Coba kamu saya tanya. Kan complication terdiri dari 3: pembuka, klimaks, penutup. Klimaks itu apa buat kamu? Kan nggak ada kan, kamu bilang nggak ada kan? Coba klimaks apa? Klimaks adalah puncak dari sebuah cerita. Puncak dari sebuah cerita. Lagi deh. Apa ya? Sambil. Dia pembuka dari communication itu maksudnya apa? Pembuka dari communication itu kan communication terdiri dari 3: pembuka, klimaks, dan penutup. Nah, pembuka itu apa menurut kamu? Bukan sih. Pembuka adalah munculnya masalah. Maaf ya, ini yang beberapa Munculnya suatu masalah. Nah, munculnya suatu masalah. Terus yang terakhir penutup. Apa? Solusi dari masalah tersebut. Nah, kita masuk ke bagian aspek bahasa.